Oke, selamat malam. Saya dari kelompok Titan yang terdiri dari Johannes Malau, Ahmad Dafa, Daniman Gea, Tigor Pesianipar, dan saya sendiri Wawan Kurniawan. Di sini kami membuat judul pintu otomatis. Jadi di sini pada slide ini saya akan membahas sistem kerja pintu otomatis. Seperti yang kita ketahui, pintu sensor otomatis ini banyak kita jumpai di mall, hotel, dan sebagainya. Pintu ini bekerja karena adanya sensor yang dipasang. Seperti kalau kamu datang ke mall atau hotel, mereka udah banyak masang pintu otomatis. Ketika kamu datang, pintunya terbuka sendiri kan? Nah, ini karena adanya sensor. Sensor ini nantinya akan mampu mendeteksi keberadaan objek di sekitar, khususnya manusia yang akan melewati pintu tersebut. Maka sensor akan mendeteksi dan langsung mengaktifkan sistem untuk menggerakkan motor yang dapat membuka atau menutup pintu tersebut secara otomatis. Nah, jadi pintu otomatis ini sangat efektif untuk di saat-saat pandemi seperti ini. Karena apa? Karena tidak adanya sentuhan gagang pintu itu. Nah, sangat efektif kan, karena kita bisa terhindar dari corona tanpa memegang pintu itu. Karena pintu itu sudah terbuka secara pintu otomatis. Oke. Untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Nama saya Daniman Gea. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai jenis-jenis sensor untuk membuka pintu otomatis. Yang pertama, sensor optik. Sensor ini akan bereaksi jika seseorang atau sesuatu menghalangi cahaya inframerah yang dipancarkan. Kedua, sensor gerak. Sensor ini akan memancarkan radar gelombang mikro, hampir sama seperti pada sensor optik. Jika seseorang atau sesuatu berada dalam jangkauan radar, maka sensor akan bereaksi membuka pintu otomatis. Yang ketiga, sensor panas tubuh. Ketika seseorang berada di depan sensor panas tubuh, maka sensor panas tubuh akan menghitung panjang gelombang yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Panas yang dihasilkan ini akan dideteksi oleh sensor dan dilanjutkan dengan reaksi untuk membuka pintu otomatis. Yang keempat, sensor tekanan. Sensor ini akan bereaksi terhadap tekanan berat objek yang berada di atasnya. Dan jika sensor telah menerima batasan minimal berat yang diperlukan untuk membuka pintu, maka pintu otomatis pun akan terbuka. Sekian penjelasan saya. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Ahmad Dafa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sensor pintu otomatis. Sensor pintu otomatis yang terakhir adalah sensor jarak jauh. Pada sensor ini dibutuhkan pengendalian jarak jauh yang dioperasikan secara manual untuk membuka dan menutup pintu secara otomatis. Sensor jenis ini biasanya dipakai pada pintu garasi otomatis. Dari semua sensor pintu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sensor pintu otomatis adalah pintu otomatis akan mudah terbuka jika Anda membawa tas belanjaan dengan kedua tangan. Kekurangannya adalah jika listrik mati, Anda akan membuka dan menutup pintu secara manual. Ya, demikianlah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.